Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nadia Indasari, NIM 2019 010068, kelas Agribisnis A. Acara 1. Morfologi umum hama. Jadi, apa sih itu hama? Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Walaupun dapat digunakan untuk semua organisme, dalam praktik istilah ini paling sering dipakai hanya untuk kepada hewan. Contoh dari hama adalah walang sangit, kepik coklat, dan lain-lain. Hama walang sangit. Walang sangit terdiri dari antena, mulut, kaki, parut, dan sayap. Walang sangit masuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alididae, genus Leptocoryza, dan spesies Leptocoryza acuta. Habitat walang sangit. Walang sangit biasanya di rerumputan dan tanaman yang berada di sekitar tanaman padi, dan ketika tanaman padi berbunga, biasanya walang sangit akan pindah ke tanaman padi yang sudah berbunga tersebut. Hewan ini mudah dikenali dari bentuknya yang memanjang dan berukuran 2 cm, berwarna coklat kelabu dan mempunyai belalai yang berguna untuk menghisap cairan tanaman. Walang sangit mengalami metamorfosis sederhana. Perkembangannya itu dimulai dari fase telur, nimfa, dan imago. Walang sangit merusak tanaman padi dengan cara menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga dan cairan pada padi yang masih berada di tahap masak susu. Hal ini menyebabkan tanaman kekurangan unsur hara dan tanaman mengalami klorosis dan perlahan-lahan melemah lalu mati. Hama kepik coklat. Bagian-bagian tubuh kepik coklat, yang pertama ada pronotum, yang kedua ada tarsus, yang ketiga ada kepala, yang keempat ada komponen mata, yang kelima ada antena, keenam ada ocelli, ketujuh ada shoulder, kedelapan ada cuneus, kesembilan ada clavus, kesepuluh ada femur, 11 scutellum, 12 tibia, 13 connexivum, dan yang ke-14 ada hemelytral membran. Kepik coklat masuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, familia Alididae, genus Riptorthus, dan spesies Riptorthus linearis. Kepik coklat masuk ke dalam tipe mulut penghisap. Habitat kepik coklat tersebar luas di seluruh Asia Tenggara. Kemudian untuk morfologi kepik coklat itu, kepik coklat memiliki bentuk seperti walang sangit dengan ciri khas yakni adanya duri-duri pada paha belakang dan garis putih kekuningan pada bagian latek atau dari tubuhnya. Panjang tubuh imago betina 13-14 mm dan yang jantan 11-13 mm. Acara 2. Tanda serangan hama. Gejala serangan yang dapat dilihat pada tanaman padi akibat hama walang sangit yaitu biji padi jadi kosong atau tidak sempurna karena isinya telah dihisap oleh walang sangit. Kemudian, tanda serangan yang dapat dilihat pada tanaman kacang panjang akibat hama kepik coklat yaitu biji pada kacang panjang itu kempis dan kadang polong gugur. Acara 3. Penyakit dan tanda serangan. Bisul daun. Bisul daun menyerang tanaman pohon mangga yang disebabkan oleh lalat mangga atau Prochontarinia sp. Gejala atau tanda serangan. Gejalanya muncul terutama pada daun, tetapi kadang-kadang juga pada tunas, perbungaan, dan buah muda dari pohon mangga. Kemudian, tanda serangan. Bercak kecil seperti kutil menutupi daun, kuncup pucuk, dan buah-buah muda. Lubang tempat keluar terlihat di sisi bawah daun dan tangkai buah. Daun terlihat cacat,
dan mungkin rontok sebelum waktunya. Acara 4. Pengenalan gulma. Jadi, apa sih itu gulma? Gulma adalah tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Contoh gulma adalah umpang air, teki ladang, dan lain-lain. Peperomia pellucida atau biasa disebut umpang air atau tumpang angin atau suruhan, berkembang biak dengan bijinya, termasuk jenis gulma berdaun lebar. Habitat dari Peperomia pellucida tumbuh secara liar di tempat-tempat lembab seperti pekarangan rumah. Morfologi Peperomia pellucida mempunyai daun berbentuk seperti love atau jantung hati. Seluruh bagian daun tumbuhan ini mengandung kadar air yang tinggi dan ukuran daun cukup tebal. Di bagian atas seperti terdapat lapisan lilin sehingga daun tumbuhan ini mengkilap. Warna dari daunnya yakni hijau. Batang tumbuhan sirih Cina atau suruhan ini mempunyai bentuk yang bulat, namun seluruh bagian batang mengandung kadar air yang tinggi, sama halnya daun tumbuhan ini. Tinggi tumbuhan sekitar 10-20 cm, namun di daerah yang baik bisa mencapai 40 cm. Tumbuhan yang tergolong dikotil ini mempunyai perakaran tunggang yang bercabang, sehingga tampak seperti perakaran yang serabut. Warna akar dari tumbuhan ini berwarna putih. Bunga Peperomia pellucida mempunyai bentuk seperti buah lada, tersusun dalam rangkaian bulir dengan panjang 5 cm. Sirih Cina atau ketumpang air ini mempunyai buah dan biji sangat kecil. Buah tumbuhan ini berwarna hijau, sedangkan biji dari tumbuhan ini berwarna coklat. Teki ladang atau Cyperus rotundus adalah gulma pertanian yang biasa dijumpai di lahan terbuka. Walaupun ada banyak jenis Cyperus lainnya yang berpenampilan mirip, teki ini sangat adaptif dan karena itu menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Gulma ini masuk ke dalam jenis tekian. Teki ladang memperbanyak diri secara vegetatif menggunakan geragih atau disebut dengan stolon. Geragih merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya akan tumbuh bakal tumbuhan baru. Teki ladang tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Tumbuh hampir di semua jenis tanah, ketinggian, kelembapan tanah dan pH, namun tidak di tanah dengan kadar garam tinggi. Tanaman ini diketahui bisa bertahan pada suhu tertinggi dalam bidang pertanian. Morfologi teki ladang. Akar teki ladang mempunyai akar serabut dan di antara akar tersebut tumbuh umbi yang langsung berhubungan dengan batang teki ladang. Umbi dari teki ladang berbentuk rimpang dan dapat berbentuk tunas baru. Batang dari teki ladang mempunyai bentuk segitiga dan tumbuh tegak. Tinggi batang bisa mencapai 10-30 cm. Daun teki ladang mempunyai jumlah daun antara 4-10 helai yang terkumpul pada tangkal batang. Bunga teki ladang mempunyai bunga yang mampu bercabang 3-9. Biji teki ladang mempunyai 10-40 buliran biji yang tersusun berselang. Biji dari teki ladang berbentuk panjang dengan ukuran lebih dari 3 mm dan berwarna coklat kemerahan. Ageratum conizoides atau babadotan adalah gulma yang berkembang biak menggunakan bijinya. Tanaman ini memiliki biji berwarna hitam, kecil, dan bulat panjang. Ageratum conizoides merupakan jenis gulma berdaun lebar. Habitatnya tumbuh di ketinggian 1-2100 meter di permukaan laut. Tumbuh di sawah-sawah, ladang, semak belukar, halaman kebun, tepi jalan, tanggul, dan tepi air. Ageratum conizoides atau babadotan dapat tumbuh tegak mencapai 30-90 cm. Batang babadotan ditumbuhi rambut panjang dan jika rambut ini sampai menyentuh permukaan tanah, maka akan membentuk akar baru. Letak daunnya saling berhadapan, bersilang, dan daunnya memiliki tangkai. Sekian laporan dari saya, Nadia Indasari. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.